saya sedang berbicara pengemis sebagai mental. Jangan-jangan ya, kita bukan seorang pengemis, tapi kita masih memiliki mental sebagai pengemis. Apa sih ciri mental pengemis yang paling mendasar? Ciri mental pengemis yang paling mendasar, yang pertama adalah hidup selalu meminta-minta. Hidup selalu meminta-minta. Memiliki kebiasaan meminta pada sesama makhluk. Jadi dia sangat bergantung sekali kehidupannya pada sesama makhluk. Bahkan mungkin tidak pernah berpikir ya untuk meminta pada selain makhluk, terutama kepada sang pemilik makhluk itu sendiri. Yang kedua jelas ya, seorang peminta biasanya ingin hidupnya selalu diberi. Dan biasanya dia tidak mau bekerja. Ingin mendapatkan sesuatu berdasarkan sifat welas asih dari orang lain saja. Maka di dalam kehidupannya terus-menerus berakting ya, menciptakan kondisi supaya orang lain mengasihaninya. Itu ciri pengemis. Kemudian yang ketiga, tentu saja seorang pengemis tidak pernah memberi. Seorang pengemis tidak pernah menabur. Padahal memberi dan menabur justru itu adalah sifatnya dari Tuhan. Memberi dan menabur adalah sifatnya Allah sebetulnya. Makanya sepanjang dia memiliki mental pengemis dan dia tidak pernah memberi dan menabur, berarti sesungguhnya dia tidak memulai perjalanan menuju Tuhan. Karena sifat Tuhan yang paling mendasar adalah memberi dan menabur. Cenderung meminta belas kasih dari orang lain, berharap kepada manusia dan tidak mau bekerja keras. Bermental miskin. Iya. Karena bermental miskin itu lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan tidak lebih berbahaya daripada bermental miskin. Karena bermental miskin itu menyangkut anatomi emosi. Makanya ada satu pernyataan yang sangat hebat dari seorang periset ya, sekelas David Hawkins. Beliau mengatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu adalah like attracts like. Artinya ya, kemiripan anatomi emosi seseorang akan menarik yang mirip dengan anatomi emosinya. Jadi seseorang yang dalam kehidupannya selalu apatis, menyangka dirinya tidak layak, menyangka dirinya tidak mampu, bahkan selalu takut untuk berbuat. Biasanya orang yang semacam itu tidak akan jauh yang di luar dengan yang di dalam. Seperti teko, apa yang keluar dari teko tentu saja itu menggambarkan yang di dalam. Jadi apa yang di luar itu gambaran yang di dalam. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan antara realistik dengan anatomi emosi. Karena semua realitas yang dimiliki oleh setiap orang menggambarkan anatomi emosi setiap orang. Sekali lagi, semua realitas yang terjadi di sekitar orang itu sebetulnya itu menggambarkan tentang situasi dan anatomi emosi pada orang itu. Realitas yang sedang melingkupi seseorang itu menggambarkan tentang ya kesadaran yang dimiliki orang itu di dalam. Izinkan hari ini saya akan membedah lebih jauh lagi tentang mentality dari seorang pengemis. Jangan-jangan mentalitas itu dimiliki oleh orang-orang yang justru tidak berprofesi sebagai pengemis. Kalau dia berprofesi sebagai pengemis, memiliki mental pengemis, itu mungkin wajar. Tetapi yang tidak berprofesi sebagai pengemis, tetapi memiliki mentality sebagai pengemis, itu justru yang tidak wajar. Para sahabatku yang dirahmati Allah, untuk menghindarkan diri kita dari mental sebagai seorang pengemis, otomatis kita tidak bisa mengandalkan intelektualitas kita, tapi kita harus mengandalkan kesadaran kita. Intelektualitas kita tidak bisa diandalkan untuk tidak bermental sebagai pengemis. Karena yang dapat diandalkan untuk tidak bermental sebagai pengemis adalah keberlimpahan spiritual yang justru ada dalam kesadaran. Dan intisari dari kesadaran, intisari dari kecerdasan, itu adalah kesadaran. Saya tidak berbicara tentang intelektual yang dibangun oleh akademis. Tetapi saya sedang berbicara tentang kesadaran yang dibangun oleh intelijensia. Kesadaran yang dibangun oleh kecerdasan. Dan sumber kecerdasan sebetulnya ada pada diri setiap manusia. Benih itu ada pada diri setiap kita. Cuman sayang sekali, banyak yang tidak sadar bahwa sesungguhnya kita memiliki benih yang luar biasa di dalam diri kita. Kita semua memiliki potensi yang tanpa batas. Tetapi benih itu terkadang tidak tumbuh mekar dan berbunga. Bahkan tidak pernah tumbuh menjadi benih baru. Perhatikan ya,
Ketika sebuah benih yang disemaikan semesta kepada kita, kemudian mati di tengah jalan, bukan sekedar kematian benih yang terjadi, tetapi kita gagal untuk melahirkan benih-benih baru. Banyak yang gagal dalam melahirkan benih-benih baru di dalam kehidupannya, karena terkadang mengizinkan dia menjadi orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia mengizinkan dia menjadi suatu duplikator dari orang lain. Bahkan dalam kehidupannya, selalu bercita-cita untuk menjadi seseorang, tetapi tidak pernah bercita-cita untuk menjadi dirinya sendiri. Wajah asli setiap manusia sudah berubah, karena benih awal yang disemaikan semesta pada dirinya mungkin tidak berkembang. Karena apa? Karena dia sering mengizinkan dirinya untuk menjadi orang lain. Oleh karena itu ada setidak-tidaknya ada beberapa ciri ya orang-orang yang sudah memiliki kecerdasan dalam kehidupannya. Sekali lagi, saya tidak berbicara intelektualitas. Saya tidak berbicara sekolah secara akademik. Tapi saya sedang berbicara sekolah dalam sekolah kehidupan yang nyata. Sekolah nyata dalam kehidupan. Ciri yang pertama tentu saja, orang yang cerdas itu selalu memiliki keinginan untuk melayani. Justru orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang cerdas, memiliki kecenderungan untuk selalu dilayani. Sebetulnya mengubah dari di menjadi me, itu bukan sesuatu yang gampang. Mengubah dari di menjadi me, itu bukan sesuatu yang gampang. Perlu waktu. Apalagi kalau ya secara karakteristik ya mentality dari jiwa kita memang berkesadaran rendah. Perlu upaya untuk upgrading dari jiwa kita yang sungguh-sungguh ya untuk mengubah di menjadi me. Ada orang yang dalam kehidupannya cenderung untuk dilayani, maka dia cenderung untuk tidak bisa melayani. Padahal ciri kecerdasan yang pertama adalah melayani. Ciri kecerdasan yang kedua adalah membantu. Ciri kecerdasan yang ketiga adalah menolong. Ciri kecerdasan yang keempat adalah menerangi. Ciri kecerdasan yang kelima adalah membimbing. Ciri kecerdasan yang keenam adalah mengasihi. Dan ciri kecerdasan yang ketujuh adalah memberi. Untuk mengubah di menjadi me, dilayani menjadi melayani, dibantu menjadi membantu, ditolong menjadi menolong, diterangi menjadi menerangi, dibimbing menjadi membimbing, dikasihi menjadi mengasihi, diberi menjadi memberi, dari pasif menjadi aktif, memang tidak bisa dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan otomatis ya, praksi realitas itu tidak bisa berubah kalau tidak bisa mengubah fraksi mental kita. Karena perubahan dalam realitas itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengubah secara mendasar perubahan pada aspek mentality dari kita sendiri. Itu sebabnya meniti ke dalam diri menjadi suatu hal yang penting. Karena meniti ke dalam diri adalah mengakses sumber kecerdasan tanpa batas yang ada pada diri setiap manusia. Mengubah menjadi dari di menjadi me, memang tidak mudah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Biasanya seorang pengemis memiliki mentality di. Dan seseorang yang sudah bebas dari mentalitas sebagai pengemis memiliki mentalitas me. Ditolong menjadi menolong. Dibantu menjadi membantu. Dikasihi menjadi mengasihi. Diberi menjadi memberi. Di menjadi me. Maka itulah tugas kita dalam hidup. Mengubah awalan di menjadi awalan me. Dan beruntung mereka yang hari ini sudah pada proses me, bukan di. Sudah berhijrah dari di menjadi me. Itu adalah jalan baru yang sangat luar biasa. Yang akan memberkahi kehidupan kita. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Ada orang yang dalam kehidupannya cenderung mempertahankan yang dimiliki. Tapi ada orang yang dalam kehidupannya sudah sadar, ternyata mempertahankan yang dimiliki pada titik tertentu akan membuat kita menjadi bosan dan lelah. Lalu dia mencari jalan baru dengan cara berbagi. Jadi bertransisi dari mempertahankan yang dimiliki, kemudian menjadi orang yang berbagi, itu pun tidak mudah. Perlu ada suatu pembelajaran dari semesta yang ditempuh secara sungguh-sungguh. Bagi orang yang tidak memiliki ya cinta kasih di dalam dirinya, tentu saja untuk berbagi itu sesuatu yang sulit. Tetapi bagi orang yang sudah memiliki kesadaran dalam dirinya, memiliki sifat Tuhan dalam dirinya,
Karena sifat dari Tuhan yang paling dasar di dalam diri setiap manusia sesungguhnya adalah memberi dan menabur. Orang yang selalu mempertahankan di dalam kehidupannya untuk selalu ya mempertahankan yang dia miliki, biasanya sulit sekali untuk berbagi. Dan orang yang selalu mempertahankan yang dia miliki cenderung pada penguatan diri. Sedangkan berbagi itu adalah melepaskan penguatan diri. Untuk bisa bertransisi dari mempertahankan yang kita miliki untuk berbagi, memang perlu kerja keras yang luar biasa. Bagi mereka ya yang sudah merasakan betapa nikmatnya berbagi, itu bisa kecanduan berbagi. Bagi mereka yang sudah merasakan betapa bahagianya melihat orang lain bahagia, itu bisa kecanduan ya merasakan kebahagiaan itu. Tapi bagi mereka yang belum pernah mencoba untuk berbagi, karena terus berorientasi mempertahankan yang dimiliki, biasanya sulit sekali ya untuk menjadi orang yang dermawan. Itu adalah mempertahankan yang kita miliki, itu mentality dari seorang pengemis. Kemudian bertransisi untuk menjadi orang yang berbagi dan merasakan keberkahan semesta dalam berbagi. Dan ternyata dalam berbagi kita menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak pernah terjadi dalam proses penguatan diri. Kebahagiaan hanya terjadi pada proses pelepasan diri. Ini adalah latihan yang luar biasa. Makanya hidup sesungguhnya adalah latihan untuk menerima yang tidak kita ingin dan latihan melepas yang kita ingin. Itu hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang tidak kita ingin dan belajar melepas yang kita ingin. Itu esensi dari kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan semacam itu, yang terjadi apa? Proses evolusi jiwa akan terus ya berjalan sehingga kita akan mencapai kesempurnaan. Itu yang disebut dengan moksa. Dan pada akhirnya kesempurnaan hanya akan bisa terjadi kalau kita memasuki yang disebut dengan pelepasan. Ada orang yang di dalam kehidupannya terus memaksakan cinta. Itu adalah pengemis. Ada orang yang dalam kehidupannya sudah bisa melampaui itu. Lalu yang dia lakukan adalah mengungkapkan cinta. Itulah melampaui seorang pengemis. Itulah seorang dermawan. Para sahabat, mohon maaf. Karakter dasar seseorang yang ingin diberi, sekalipun suatu saat dia memberi, dia sebetulnya hanya berpura-pura saja memberi. Karakter dasarnya sebetulnya ingin diberi. Orang yang karakter dasarnya D, tidak mungkin ya tiba-tiba melakukan me. Karena D menjadi me, itu sesuatu yang berat bagi dia. Orang yang punya karakter dasar ingin diberi, ya biasanya dalam kehidupannya, ya karakter dasarnya itu ya sekalipun ya dia mencoba untuk memberi, karakter dasar itu tetap aja kelihatan. Makanya ada orang yang berakting, berpura-pura memberi, tetapi setelah dia memberi, kemudian di belakang dia membicarakan yang dia beri. Bahkan dia hanya memberi sesuatu yang sesungguhnya tidak berarti, ya. Artinya yang diberikan pada orang lain bisa jadi sesuatu yang sudah tidak berarti bagi dirinya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran, bukanlah suatu kebaikan kalau kita memberi, bukan yang kita cintai. Bukanlah suatu kebaikan kalau kita memberi, bukan yang kita cintai. Memberi sesuatu kepada orang lain, karena itu sudah tidak terpakai oleh kita. Sebetulnya itu adalah membuang. Tetapi kemudian ya kita mencoba membungkus kata membuang, seolah-olah memberi. Karena orang yang punya karakter dasar ingin diberi, tidak pernah bisa memberi. Seorang yang punya karakter dasar memaksakan cinta, tidak mungkin bisa mengungkapkan cinta. Karena satu-satunya orang yang bisa mengungkapkan cinta adalah mereka yang sudah menjadi cinta itu sendiri. Satu-satunya orang yang bisa mengungkapkan cinta adalah mereka yang sudah menjadi cinta itu sendiri. Siapa orang yang sudah menjadi cinta? Mereka yang sudah bisa mengakses sumber cinta yang ada pada dirinya. Sumber cinta yang ada pada dirinya adalah diri sejatinya. Sumber cinta yang ada pada dirinya adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam dirinya. Sumber cinta yang ada pada dirinya adalah Sang Maha Pengasih. Bagian dari dirinya yang sudah ditiupkan ke dalam dirinya. Dan itu banyak yang tidak berkembang sumber cinta itu. Kenapa? Benih itu sering mati di tengah jalan. Karena apa? Karena manusia banyak sekali ya di dalam kehidupannya melakukan tindakan-tindakan yang licik. Hanya melakukan proses penguatan, tetapi kemudian dia tidak mau melakukan proses untuk melakukan pelepasan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu manusia yang memaksakan cinta dapat dilihat. Orang yang selalu memaksakan cinta akan cenderung untuk terlibat dalam konflik.
Konflik dalam rumah tangga, konflik dalam masyarakat, konflik dalam dunia pekerjaan, konflik dalam komunitas, baik itu komunitas agama maupun komunitas spiritual, bagi saya sama saja. Karena banyak juga komunitas-komunitas spiritual yang di dalamnya itu hanya memindahkan objek saja, ya, dari objek agama seakan-akan menuju spiritual. Sepanjang spiritual itu spiritual logika, logika tingkat tinggi, hanya permainan kata-kata, bukan sebagai pengalaman spiritual, tetap saja orang itu hanya terjebak pada konsep spiritual tingkatan logika. Konsep spiritual setinggi apapun dalam bentuk kata-kata, kalau itu sebatas logika, tetap saja apa yang kita dengar itu adalah opini. Apa yang kita lihat pun hanya perspektif. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang menjadi pengalaman spiritual kita, itu yang akan mengubah kita. Disinilah kita perlu seorang guru yang bisa menuntun jalan kita ke arah situ. Belajar spiritual dari membaca buku, belajar spiritual dari membaca kata-kata bijak, belajar spiritual dari memperbanyak baca artikel yang di dalamnya seakan-akan ada kata-kata spiritual, logika tingkat tinggi, menggunakan kata-kata asing yang tidak dikenal. Sepanjang itu yang kita lakukan, kita hanya terjebak pada logika spiritual, ya, tingkat tinggi yang kemudian itu adalah kepalsuan. Itu adalah opini. Apa yang kita dengar semuanya opini. Apa yang kita lihat itulah perspektif. Tapi apa yang kita rasakan, yang terjadi sebagai suatu pengalaman, itu yang akan mentransformasi diri kita dari ya memaksakan cinta menjadi orang yang mengungkapkan cinta. Tidak akan pernah seorang yang bermental pengemis dapat mengungkapkan cinta. Karena sesungguhnya semua yang bermental pengemis yang dilakukan hanyalah memaksakan cinta. Seorang suami memaksakan cinta kepada istrinya, hanya ingin dicintai, hanya ingin diperhatikan, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana mengungkapkan cinta. Seorang istri hanya ingin dicintai, tapi tidak pernah berpikir bagaimana mengungkapkan cinta. Padahal hukum alamnya, siapa saja yang mengungkapkan cinta, pasti akan dicintai. Siapa saja yang membagikan cinta, pasti akan dicintai. Karena hadiah dari mencintai adalah dicintai. Orang yang sudah penuh dengan cinta, orang yang sudah menjadi dirinya sendiri, yang sudah bisa mengakses sumber cinta pada dirinya, bahkan tidak butuh untuk dicintai. Yang dia butuhkan setiap saat hanya mencintai. Mereka yang bermentaliti pengemis, pasti hanya ingin dicintai, pasti hanya ingin dikasihani. Sekali lagi, saya tidak berbicara pengemis sebagai profesi. Saya berbicara pengemis sebagai mental. Jangan-jangan mental itu masih kita miliki. Sepanjang mental itu masih kita miliki, kita akan sulit untuk bertransformasi menuju kepada kesadaran yang tertinggi. Kita hanya akan terjebak pada kesadaran-kesadaran yang rendah. Kita akan terjebak pada mentality sebagai reptilian. Tidak mungkin kita bisa memasuki mentality sebagai the wisdom. Kita tidak mungkin memiliki angka logaritmik yang tinggi yang bisa mencerminkan anatomi emosi kita. Kita hanya memiliki angka logaritmik yang rendah yang mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran kita. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha ya di dalam kehidupan kita untuk mengungkapkan cinta. Bukan berusaha untuk memaksakan cinta. Semua konflik yang terjadi itu karena mereka adalah pengemis. Konflik hanya terjadi antara dua pengemis. Konflik hanya terjadi antara dua orang yang di dalam kehidupannya hanya memiliki mangkuk yang kosong. Bayangkan, pengemis itu mangkuknya kosong. Dua pengemis yang mangkuknya kosong kemudian tiba-tiba ya ingin saling memberi. Kalaupun dia pun terjadi saling memberi, apa yang harus diberi? Tidak ada yang bisa diberikan karena memang mangkuknya kosong. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi sumber keindahan bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi sumber sukacita bagi orang lain? Bagaimana kita menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain? Kalau itu tidak kita miliki, kalau mangkuk di dalam diri kita kosong. Oleh karena itu, ada dua mangkuk yang diberikan semesta kepada kita. Yang pertama adalah mangkuk pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua adalah mangkuk rasa untuk menampung pengalaman rasa. Kita diutus ke semesta melampaui samudra kehidupan ini. Kita harus bisa mengisi dua mangkuk itu. Yang pertama mangkuk pengetahuan harus diisi dengan pengetahuan. Yang kedua adalah mangkuk rasa harus diisi oleh pengalaman spiritual. Karena sesungguhnya ya seluruh pengalaman hidup manusia pada dasarnya adalah sekolah yang bisa mengajarkan manusia untuk meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu, ya, banyak yang bermentaliti pengemis di dalam kehidupannya hanya terjebak oleh rutinitas. Tidak pernah berusaha untuk mencari kepuasan. Tidak pernah berusaha untuk mencari kepuasan. Para sahabatku, setiap hari kita melakukan meditasi, setiap hari kita tafakur, setiap hari kita melakukan ritual-ritual agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pertanyaan bagi kita,
Apakah ritual-ritual yang kita lakukan itu membuat mangkuk kita penuh? Apakah mangkuk rasa kita penuh? Ketika ritual yang kita lakukan itu tidak pernah bisa mengisi mangkuk kita penuh, lalu kita tidak pernah memiliki ya mangkuk yang isi untuk dibagikan. Sepanjang itu pula kita akan bermental sebagai pengemis. Maka sepanjang itu pula kita hanya ingin dikasihani. Sepanjang itu pula kita hanya ingin diberi. Sepanjang itu pula kita hanya ingin diperhatikan orang lain. Tidak akan pernah bisa mengubah di menjadi me. Sepanjang itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita meniti ke dalam diri. Salat itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Haji itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Saum itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Syahadat itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Zakat itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Wudhu itu luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Tetapi semua itu kalau kita lakukan hanya terjebak oleh rutinitas. Berputar-putar di kulit. Dan kita tidak masuk pada kedalaman. Sepanjang itu pula mangkuk kita hanya berisi mangkuk yang kosong. Perasaan kita saja mangkuk kita sudah penuh. Pada sesungguhnya mangkuk kita tidak ada isinya apa-apa. Ketika tidak ada isi apa-apa, apa yang bisa kita bagikan? Bagaimana kita bisa menjadi pelayan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang membantu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menolong? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menerangi kalau kita kegelapan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang membimbing kalau kita sendiri untuk membimbing diri kita pun kita masih gagal? Bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi kalau dalam diri kita tidak ada cinta? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberi kalau tidak ada yang bisa kita berikan? Makanya ya, semua agama mengajarkan memberi, semua agama mengajarkan menabur, semua agama mengajarkan keberlimpahan dengan cara yang semacam itu. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk mempertahankan yang dimiliki. Semua agama mengajarkan berbagi. Makanya semua agama memberikan judul besarnya adalah kasih. Semua agama memberikan judul besarnya adalah cinta kasih. Sekali lagi, cinta kasih bukanlah rasa emosi, tapi cinta kasih adalah tindakan yang membuat orang lain menjadi bahagia, tindakan yang membuat orang lain tercerahkan, tindakan yang membuat orang lain merasa terbimbing, tindakan yang membuat orang lain menjadi bahagia. Itu yang paling penting.